semuanya. Pada video kali ini kita akan menelusuri salah satu peninggalan sejarah sekaligus pusat peradaban Islam yang paling berpengaruh di dunia, yaitu Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Masjid ini bukan sekedar tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat lahirnya peradaban Islam yang membentuk kehidupan sosial, pendidikan, pemerintahan, dan spiritual umat Islam. Melalui video ini, kita akan mengulas sejarah pembangunan Masjid Nabawi sejak masa Rasulullah SAW, perkembangan arsitekturnya dari masa ke masa, hingga nilai-nilai kebudayaan Islam yang terkandung di dalamnya. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan sekaligus memperdalam pemahaman kita tentang pentingnya Masjid Nabawi dalam sejarah dan kebudayaan Islam. Mari kita kembali ke masa 1400 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun pertama Hijriyah atau sekitar tahun 622 Masehi. Setelah menempuh perjalanan hijrah yang melelahkan dari Mekah, Rasulullah SAW tiba di Yastrib, yang kemudian berganti nama menjadi Madinah. Hal pertama yang dilakukan Rasulullah SAW untuk membangun peradaban adalah mendirikan masjid. Uniknya, lokasi pembangunan masjid ini tidak dipilih berdasarkan keinginan pribadi, melainkan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tempat berhentinya unta Rasulullah SAW, Al-Qaswah. Ketika unta tersebut berhenti dan menderung, Rasulullah SAW bersabda, "Insya Allah disinilah tempatnya." Hadis riwayat Bukhari. Tempat itu merupakan lokasi penjemuran kurma milik dua anak yatim dari Bani Najjar, yaitu Sahal dan Suhail, yang berada dalam pemeliharaan As'ad bin Zurarah. Meskipun kedua anak yatim tersebut berniat menghadiahkan tanah itu kepada Rasulullah SAW, beliau menolak mengambilnya secara cuma-cuma dan tetap membelinya dengan harga yang adil. Sebelum pembangunan dimulai, lokasi tersebut terlebih dahulu dibersihkan. Di atas tanah itu terdapat beberapa kuburan orang-orang musyrik, tanah yang tidak rata, serta pohon-pohon kurma. Atas perintah Rasulullah SAW, kuburan dipindahkan, tanah diratakan, dan pohon-pohon kurma ditebang agar lahan siap digunakan sebagai tempat ibadah. Pada awal pembangunannya, Masjid Nabawi berdiri dengan bentuk yang sangat sederhana. Ukurannya sekitar 30 x 35 meter, dindingnya dibuat dari batu bata tanah liat, tiang-tiangnya menggunakan batang pohon kurma, sedangkan atapnya dibuat dari anyaman daun kurma. Ketika hujan turun, lantainya yang masih berupa tanah dan pasir seringkali menjadi becek. Namun, dari bangunan yang sederhana inilah lahir pusat ibadah, pendidikan, pemerintahan, dan fondasi peradaban Islam yang kemudian berkembang ke seluruh dunia. Seiring berkembangnya wilayah Islam, Masjid Nabawi mengalami transformasi arsitektur yang luar biasa dari abad ke abad. Perluasan pertama dilakukan langsung oleh Rasulullah, kemudian dilanjutkan secara masif oleh para khalifah, mulai dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, hingga dinasti-dinasti besar seperti Umayyah, Abbasiyah, dan Kesultanan Utsmaniyah. Salah satu ikon paling terkenal dari Masjid Nabawi adalah kubah hijau atau Green Dome. Kubah ini dibangun di atas kamar tempat Rasulullah SAW wafat dan dimakamkan, berdampingan dengan makam Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Warna hijau ikon ini pertama kali dicat pada masa Sultan Mahmud dari Turki Utsmaniyah pada abad ke-19. Kini di era modern, Masjid Nabawi menjelma menjadi mahakarya teknik sipil.
Kompleks masjid ini dilengkapi dengan 250 payung hidrolik raksasa buatan Jerman yang otomatis terbuka pada siang hari untuk melindungi jamaah dari terik matahari yang biasa mencapai 40 derajat Celcius dan menutup pada malam hari. Lantainya dilapisi marmer khusus berteknologi tinggi yang tetap terasa dingin meskipun terpapar panas ekstrim. Pada kapasitas awal yang hanya memuat ratusan orang, kini Masjid Nabawi mampu menampung lebih dari 1 juta jamaah sekaligus. Setelah kita mengetahui sejarah dan perkembangan Masjid Nabawi, sekarang kita akan membahas nilai-nilai kebudayaan Islam yang dapat kita pelajari dari masjid ini. Menurut kelompok kami, ada 3 nilai penting, yaitu yang pertama adalah nilai persaudaraan dan kesetaraan. Masjid Nabawi dibangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya memberikan perintah, tetapi beliau ini ikut serta bekerja bersama para sahabat. Beliau mengangkat batu dan membantu pembangunan masjid. Dari sini kita belajar bahwa di dalam Islam seseorang pemimpin harus memberi teladan. Selain itu, Masjid Nabawi juga menjadi tempat persaudaraannya kaum Muhajirin dan Ansar sampai sekarang. Kita bisa melihat jutaan umat Islam dari berbagai negara, suku dan warna kulit salat bersamaan dalam satu saf tanpa membedakan status sosial. Hal ini menunjukkan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan. Masjid Nabawi bukan hanya digunakan untuk sholat, tetapi juga menjadi tempat belajar. Di sana ada ada bagian yang disebut Ahlus Sofah, yaitu tempat para sahabat tinggal belajar langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mempelajari Al-Quran, hadis dan berbagai ilmu agama. Dari sini kita memahami bahwa masjid seharusnya itu juga menjadi tempat menuntut ilmu dan membangun masyarakat yang cerdas, bukan hanya tempat beribadah. Kemudian yang ketiga itu nilai kehidupan bermasyarakat. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi menjadi pusat berbagai kegiatan. Selain untuk beribadah, masjid juga digunakan untuk bermusyawarah, menyelesaikan masalah masyarakat, menerima tamu dari luar dan membahas berbagai urusan penting umat. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan dengan sesama manusia. Karena itu, masjid memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagai kesimpulan, Masjid Nabawi bukan sekedar peninggalan sejarah yang mati atau museum masa lalu. Ia adalah sebuah monumen hidup yang terus memancarkan nilai-nilai luhur Islam ke seluruh penjuru dunia. Dari bangunan beratap daun kurma, ia bertransformasi menjadi pusat peradaban global modern tanpa kehilangan kesucian spiritualnya. Tugas kita sebagai generasi muda Muslim saat ini adalah menghidupkan kembali semangat Nabawi tersebut di lingkungan kita masing-masing, yaitu semangat menjaga persaudaraan, semangat menuntut ilmu setinggi-tingginya, dan menyebarluaskan kedamaian bagi alam semesta.